Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jama'ah wa nahana anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah wa ala alihi wa ashabihi hidayil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para ikhwan akhwat, abil khusus balul imam beserta staf, naibul imam beserta staf, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini di tengah-tengah hujan yang cukup deras, kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, dan mari kita berdoa agar hujan yang turun ini membawa manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah. Malam hari ini saya harap semuanya pegang mushaf. Kalau tidak, HP-nya dibuka. Kalau yang ada Qur'annya, ya. Semuanya muslimin muslimat. Karena kita ngaji ini mesti ada modalnya. Modalnya adalah Al-Quran. Karena taklim oleh para ulama itu diberikan beberapa batasan. Apa taklim itu? Pertama, ada Quran yang dibaca. Yang kedua, ada Quran yang dijelaskan. Dan yang ketiga, ada yang mendengarkan. Inilah tiga komponen utama taklim, ta'allum atau pengajian. Kalau kurang ini bukan pengajian, akan beda nantinya. Misalnya Quran dibaca, ya baca Quran saja. Kemudian Quran dibaca, ada yang mendengarkan, ya namanya orang membaca Quran didengarkan. Ada Quran yang dibaca, ada Quran yang dijelaskan, tidak ada yang mendengar. Nah itu mungkin gila. Ya, itu nggak kira-kira Pak Hadi? Ya Pak Hadi baca Quran, jelaskan Quran, tapi tidak ada yang mendengarkan. Apa jenenge kira-kira? Ngomong sendiri ya. Nah, memang inilah para hewan semuanya. Alhamdulillah kita oleh Allah diberikan tuntunan Quran. Saya malam ini akan menanggapi ungkapan. Jadi ini boleh saja ya. Ungkapan Presiden Cina. Siapa namanya? Nah, Xi Jinping. Pada waktu hari ulang tahun RRT, Republik Rakyat Cina yang ke-70, dia mengatakan begini kurang lebihnya: tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan Cina. Kekuatan terbesar dunia saat ini adalah Cina. Nah, selesai dia mengucapkan itu, saya mendapatkan undangan untuk mengisi kajian di Samarinda di hadapan para mahasiswa dan para dosen sebagian. Nah, saya kemudian jelaskan
Ini yang semalam sudah saya jelaskan, cuman tidak seperti ini sudah tentu di Pekalongan. Nah, kita akan membahas kondisi saat ini, khususnya corona. Percaya nggak ini saya dengan corona? Nah, yang percaya silakan, yang tidak percaya saya tidak mau maksa. Tapi kalau saya percaya corona ini ada, ya ini buktinya ada korbannya, ya. Walaupun wah ini mah buatan ini silakan, saya tidak maksa, ya itu ini. Agama saja tidak bisa dipaksakan, apalagi corona kan. Nah, jadi para ikhwan semuanya, mari kita kaji perspektif dunia saat ini dengan surah Al-Ankabut. Buka surah Al-Ankabut ini, kita nanti buka-buka banyak surah ya. Maka dari itu saya minta semuanya pegang mushaf, bukan hanya muslimin tapi muslimatnya. Surah Al-Ankabut surah yang keberapa? Ke-29 ya. Ini agar tidak nyari dari depan ya. Nanti dari depan subuh sampai subuh nggak ketemu nanti. Ya. Surah yang ke-29 ayat yang ke-41, 42 dan 43. Betulnya saya ingin menirukan bacaan Naibul Imam, cuman kursinya nggak ada. Ya itu. Harusnya ada kursi di sini ya. Udah kalau gitu, beliau bacaan Qurannya lebih bagus dari saya, suaranya dan lagunya. Ya itu. Kalau saya pernah ikut MTQ tapi kalah. Ya, sudah ketemu belum Bu? Sudah ya. Nah, sekarang tirukan. Ini Quran yang dibaca. Atau Pak Hadi mau baca? Kita tirukan. Ya, 41. Dengar nggak Bu? Nggak dengar. Ya udah, saya aja yang baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Nah, sekarang perspektif ilmu tajwid ya. Sebagian ada yang mewasolkan pada kalimat Ankabut dengan kata sesudahnya, yaitu ittakhoda. Kalau itu diwasolkan, maka hamzahnya tidak boleh dibaca, karena hamzah pada ittakhodat ini hamzah wasol. Jadi kalau diwasolkan begini, kamatsalil ankabutit takhodat baita, itu kalau diwasolkan, disambung ya, wasol itu disambung.
Karena hamzah wasol itu adalah hamzah yang tampak di awal kalimat dan hilang ketika di tengah atau disambung dengan kalimat yang lain. Jadi kalau ada mushaf Quran yang wakofnya bukan jim, ada nggak yang bukan jim? Kalau ada, maka kalau akan diwasolkan, tirukan saya, kamatsalil ankabutit takhodat baita. Ayo. Dah ya. Kemudian lihat wakof angkabut. Yang kedua itu rata-rata mim. Mim itu lazim. Dalam kajian ilmu tajwid harus berhenti. Ada yang sebaiknya kalau jim itu ya sebaiknya berhenti, tetapi mim ini harus berhenti, harus dalam perspektif ilmu tajwid. Karena nanti akan sangat mempengaruhi dengan arti yang sesudahnya. Dah, sampai situ. Sekarang ayat yang ke-42. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Ayo. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Wa tilkal amsalu wa ma ya'qiluha illal alimun. Hati-hati membaca dot mati. Masih saya dengar tadi sedikit yang membaca kolkolah, padahal dot itu bukan kolkolah, maka tidak boleh dibaca naudri, tidak boleh. Makanya dalam kajian ilmu tajwid untuk membaca dot yang benar, lidah taruh di belakang gigi atau digigit. Nah, tidak akan balik, tidak boleh kolkolah. Satu ya. Watil amsalu nadribuha linnas. Ayo diulang. Wawu fathah wa, bukan wawu fathah wa. Jadi orang jangan katakan wama. Kalau ikut MTQ mesti kalah itu, nggak mungkin menang. Wawu fathah, bukan wawu fathah wa, nggak ada. Ya itu. Nah, hati-hati dalam perspektif hafalan. Illal alimun, bukan illal amilun. Ini untuk hati-hati ya. Untuk kalau ini biasanya kerancuan di situ dalam menghafalkan. Wa ma ya'qiluha illal alimun, bukan illal amilun. Hampir sama ya, padahal itu jelas khotoknya khotok jali kalau dalam istilah ilmu tajwid. Diulangi. Wa ma ya'qiluha
Ya, sudah ya. Ada terjemahnya kan? Nah, tidak usah saya terjemahkan ya. Punya saya nggak ada terjemahnya juga ya. Terjemahkan nggak? Hah? Nggak usah ya. Oh, terjemahkan ya. Mathalul ladina, perumpamaan orang-orang yang ittakhadhu. Kalau diwakofkan bacanya hamzahnya di kasroh, karena kasroh itu akhaful harokat, tidak attakhadhu tapi ittakhadhu. Perumpamaan orang yang mengambil atau menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Aulia ini dimensional sekali, maka pernah ini jadi ribut pada waktu Ahok. Nah ya, Al-Maidah berapa tuh? Nah, gara-gara itu Ahok kalah. Ya, Quran dahsyat sekali ya itu. Yang wali kali judu itu ya. Nah, jadi aulia bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan pelindung, bisa dijadikan teman akrab. Tapi di sini lebih pasnya pelindung. Perumpamaan orang yang menjadikan pelindung selain Allah itu khobarnya mathalu kamathalil angkabut, seperti laba-laba ittakhadat, yang membuat atau menjadikan baitan, rumah. Kemudian Allah menandaskan dengan taukid, wa inna auhanal buyut, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah, isim tabdil, wahnun jadinya auhan. Jadi rumah yang paling ringkih, labaitul angkabut, sungguh rumah atau sarang laba-laba. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Ternyata banyak yang tidak tahu di mana kelemahan sarang laba-laba. Di beberapa tempat yang saya menyampaikan ayat ini ya, kalau di sini mungkin lain. Kebanyakan tahu. Kalau Allah mengatakan seandainya mereka tahu. Nah, apa kelemahan sarang laba-laba itu? Ada 5. Tapi nanti disebutkannya ya, jangan tulis dulu nih. Wong kata dia bilang orang sini udah pada tahu. Tahu belum? Oh, belum ya. Nah, ya itu. Nah, ayat ini ikhwan-ikhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan direaksi oleh orang Yahudi yang dalam mitosnya, mitos kecerdasan orang Yahudi. Kalau orang mengatakan orang Yahudi itu pinter apa bodoh, mitos loh ini. Berarti orang Yahudi pinter kan? Padahal goblok. Dan segoblok-gobloknya. Sampai Allah nyatakan sufaha. Saya kulus sufaha. Nah, ini nanti ada kajian lain. Ya ini. Nah, orang Yahudi ketika Allah menurunkan ayat ini. Nah, dan ayat yang ke-73 dari surah Al-Hajj. Nah, sekarang buka lagi surah Al-Hajj. Kalau nyari dari depan sulit, nanti lama ketemunya. Surah Al-Hajj, surah yang keberapa? 22. Ya, coba sekarang buka surah 22 ya, balik 22 ayat yang ke-73.
Kalau ini nggak usah ditirukan, saya sendiri yang baca. Karena ini penguat ya. Kita mengkaji ini dalam perspektif ilmu tafsir, namanya ilmu tafsir bir riwayah. Ya, ada lawannya itu birra'yi. Ini beriwayah. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'ulah. Wahai manusia, telah dibuat contoh, maka perhatikan. Istama'a beda dengan sama'a, isma'u. Kalau isma' dengarkan, kalau istami perhatikan, lebih daripada mendengarkan. Perhatikan ya, ini begitu kurang lebih Allah menyampaikan. Jangan ada yang ngantuk, kurang lebih gitu kan. Kalau saya yang ngomong ya itu. Ada yang ngantuk nggak nih? Baru mulai ngantuk kebangetan ya. Fastami'ula, perhatikan. Innaladina, sesungguhnya orang-orang yang tad'una, mereka meminta atau mereka itu berdoa min dunillahi, kepada selain Allah. Sesungguhnya yang mereka minta selain Allah, begitu ya artinya, la yakhluqu dzubaban, yang mereka minta itu, yang mereka sembah itu tidak akan dapat menciptakan apa? Dzubab, lalat. Walau ijtama'u lahu, walaupun mereka yang disembah itu berkumpul dengan sungguh-sungguh. Nah, tidak hanya berkumpul saja, tapi berkumpul dengan sungguh-sungguh dengan kalimat istama'a. Dari kajian ilmu shorof ini dari fi'il madhi sulasi jama'a, kemudian wazannya dirubah ifta'ala, jadinya ijtama'a. Kalau jama'a berkumpul, sekedar berkumpul. Kalau ijtama'a kumpulnya benar-benar, begitu. Walaupun mereka berkumpul dengan sungguh-sungguh. Wa yaslubhumudz dzubab, dan seandainya laba-laba itu merampas dari mereka yang disembah syai'an, sesuatu, la yastangkiduhu, mereka yang disembah itu tidak akan bisa menyelamatkan yang dirampas tadi dari yang merampas. Dha'ufa, lemah, atau libu, yang meminta, wal matlub, yang diminta. Nah, ketika ada dua ayat ini, yang pertama yang di surah Al-Ankabut tadi, yang kedua yang di Al-Hajj ini, orang Yahudi komentar, katanya Quran itu datang dari Allah yang maha mulia. Kenapa menyebut barang yang remeh-remeh? Loh gitu. Ini ketidakmampuan mereka memahami. Emang betul, laba-laba binatang yang remeh. Apalagi lalat. Besar mana laba-laba dengan lalat? Besar mana? Nah, ya itu ini. Ini apa-apaan? Ini jelas wahyu palsu. Buktinya apa? Menyebut hal-hal yang remeh, temeh. Lah begitu. Ini reaksi orang-orang Yahudi yang kata Pak Hadi tadi, manusia paling apa? Cerdas, padahal paling goblok. Nah, karena reaksi orang Yahudi yang tidak bisa memahami ayat tadi, Allah menurunkan surah Al-Baqarah. Nah, sekarang balik surah Al-Baqarah ayat yang ke-26. Kalau ini udah hafal semuanya insya Allah.
Udah ketemu? Ya, nah, ini agak panjang. Saya baca sedikit aja. Innallaha la yastahyi ayyab riba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sampai situ aja. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu, tidak segan, ayat riba, membuat perumpamaan, ayat riba, membuat masalan ma, perumpamaan apa saja. Kalau dalam tafsir Jalan disebutkan ma-nya ini malit taklil, untuk menyedikitkan atau untuk meremehkan. Perumpamaan apa saja, yaitu perumpamaan tadi ba'udoh. Apa ba'udoh? Nyamuk. Nah ini lagi nih, besar mana nyamuk dengan lalat? Tuh kan gitu. Ini orang Yahudi makin puyeng. Jadi tanggapan Allah lebih lagi. Kalau istilahnya main badminton, ini smashnya smash jengking, nggak bisa lagi dikembalikan. Nah, gitu ya. Jadi Allah menyatakan Allah tidak malu membuat perumpamaan yang sangat remeh menurut mereka, yaitu nyamuk. Fama fauqaha, bahkan yang lebih remeh lagi. Tafsirnya yang lebih kecil, ada yang mengatakan gitu, ada yang mengatakan lebih besar. Allah bisa saja membuat perumpamaan yang lebih kecil dari nyamuk. Nah ini para ikhwan, tanggapan akhir. Jadi kalau istilah amsalul Quran, ini yang terakhir. Pertama tadi surah Al-Ankabut, kemudian setelah itu surah apa tadi? Al-Hajj. Nah yang ketiga surah, nah kok yang ketiga malah di depan tempatnya. Nah ini namanya tauqifi. Susunan Al-Quran itu baku dari Allah dan dari Rasulullah. Beliau yang menentukan, ini ditulis sebelah sana, ini tulis sebelah sini, ya. Jadi selain Rasul, selain Allah tidak bisa menentukan. Walaupun tadi dilihat dari perspektif asbabun nuzul, itu Al-Ankabut lebih dahulu, kemudian Al-Hajj juga lebih dahulu, tetapi dalam susunan Quran justru yang didahulukan yang terakhir, yaitu surah Al-Baqarah 26. Inilah para ikhwan semuanya Quran. Saya belum menjelaskan tafsirnya, saya belum menjelaskan isinya, baru menjelaskan apa ya tadi, tempat-tempatnya, susunannya. Ini sudah hampir setengah jam ya itu. Nah dah sampai situ. Bapak nggak capek? Capek nggak? Nggak apa-apa ya? Siap ya? Kalau capek duduk. Ya itu. Atau ada yang dampingi sini jadi dua. Tadi mau sini, jangan capek nanti. Ya sudah, kita kembali. Nah, coba para hewan semuanya, 3 binatang-binatang yang dianggap remeh, bahkan nyamuk yang paling remeh, tetapi banyak pelajaran yang kita ambil dari binatang-binatang tadi. Lalat, Masya Allah ya, itu berapa banyaknya penyakit yang disebabkan oleh apa? Lalat. Ini baru penyakitnya, belum manfaatnya mungkin banyak lagi. Yang jelas karena ada penyakit, kan akhirnya ada fakultas kedokteran. Nah, maka fakultas kedokteran itu sangat berutang budi dengan lalat. Di bawah itu lagi nyamuk. Ini lebih dahsyat lagi. Nyamuk ini pernah diselidiki.
kecepatan terbangnya ternyata dia lebih cepat dari pesawat supersonik. Itu nyamuk. Dan binatang yang kecil tetapi instrumen tubuhnya yang paling lengkap. Dia punya dari yang paling kecil, binatang yang paling kecil sampai yang paling besar. Binatang yang paling besar apa kira-kira? Gajah. Nyamuk punya apa? Belalainya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inilah tadi kebodohan orang Yahudi yang tidak bisa memahami perumpamaan tadi. Nah, karena memang kajian kita, topik kita, maudhu kita adalah surah Al-Ankabut, kita fokus pada surah Al-Ankabut saja para ikhwan semuanya. Nah, pada rangkaian ayat ini Allah menjelaskan betapa lemahnya benda atau barang atau sesuatu yang dijadikan pelindung, dan orang yang menjadikan pelindung selain Allah itu seperti laba-laba yang membuat sarang. Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Allah di sini berbicara antara lain kelemahan laba-laba itu pada rumahnya atau sarangnya, bukan pada apanya nih, yang benangnya, bukan. Kalau benangnya sangat kuat, bahkan ada yang menunjuki inilah baja lebih lagi kuatan, lebih kuat daripada baja. Itu bukan apa tadi, jaringnya, bukan, tapi rumahnya. Makanya Allah berfirman bukan jaringnya tetapi baitan, rumahnya. Kalau Allah menyatakan tadi jaringnya, nanti orang katakan Quran keliru. Karena ternyata penyelidikan ilmiah bahwasanya benang-benang yang digunakan oleh laba-laba untuk membuat rumah ternyata kuat sekali. Oleh karena itu Allah membuat perumpamannya adalah rumah, bukan benang-benangnya, bukan. Di dalam Al-Quran istilah rumah ini minimalnya ada 4 istilah. 1, manzil, rumah. Yang kedua, dar, rumah. Yang ketiga, maskan, bayro maskunatin, rumah juga. Yang keempat, bait. Ini minimalnya. Mungkin ada kalimat lain yang saya mungkin tidak menemukan atau belum menemukan. Nah, inilah sebetulnya fungsi rumah. Itu bisa dilihat dari kata-katanya. Pertama apa tadi? Manzil. Manzil itu tempat tinggal orang yang tinggal sementara, tidak untuk selama-lamanya. Misalnya, nazaltu fi Semarang usbu'an faqat summa roja'tu ila Cilinci. Nah itu nazalah. Makanya kalau kita nyuruh orang, lambok mampir ke rumah saya, bukan halataskun ila baiti, bukan, tapi ala tanzil ila baiti. Nah, jadi tinggal sebentar. Jadi rumah seindah, sebaik, sebagus, sebesar apapun, kalau itu di dunia mesti tempat tinggal apa tadi? Nggak ada yang selama-lamanya. Rumah kita selama-lamanya ada di mana Pak Adi? Di kuburan. Ya itu, di surga, di akhirat. Jadi tenang aja kalau misalnya rumahnya belum bagus, nggak apa-apa, sementara kok. Tapi kalau bagus ya alhamdulillah, kan itu. Nih, sementara. Terus apa tadi yang kedua? Dar. Nah, dar ini arti aslinya batas, privasi. Dengan rumah kita bisa membatasi hubungan kita
dengan orang lain. Karena terkadang kita untuk melakukan sesuatu, orang lain jangan sampai tahu. Nah, untuk melakukan sesuatu agar orang lain tidak tahu, dilakukannya di mana? Di rumah. Misalnya mau memarahi istrinya, tidak pantas lah istrinya dimarahi di jalan kan? Ya, pulang dulu sampai rumah baru dimarahi. Misalnya semacam itu. Marahi anaknya dan seterusnya. Mau buka baju, mau buka pakaian, nggak pantas sama sekali kan kalau di jalan. Di mana Pak Adi? Buka celana di mana? Di rumah kan. Nah, tadi karena privasi ini. Ya, tadi namanya dar, ya, pembatas. Maka dan ini Darussalam. Ya, diartikan rumah juga. Yang ketiga apa tadi? Maskan. Nah, ini nih yang sekarang banyak hilang fungsinya. Dari kata sakana yaskunu, apa artinya? Tenang. Jadi seharusnya rumah itu menjadi tempat untuk menenangkan penghuninya. Tapi ternyata banyak loh kebalikannya. Di rumah isinya regutekan terus. Nah, lo kok dong guyu, jangan-jangan gitu tuh. Ya di rumah ribut aja. Istri, suami, anak dengan bapak. Nah, kakak dengan adik ribut melulu. Berarti hilang fungsi rumah untuk menenangkan tadi. Jadi harusnya rumah menjadi tempat untuk menenangkan jiwa. Tapi karena pengaruh satu dan yang lain hal, terutama mungkin pengaruh teknologi, akhirnya hilang ketenangan dari rumah. Yang terakhir apa tadi? Nah, ini baik. Bait bata yabitu, artinya bermalam. Memang betul. Salah satu fungsi rumah adalah untuk tempat bermalam. Beda loh, tidur malam hari di rumah dengan tidak di rumah. Begitu. Mungkin tidur siang hari bisa di mana saja, di masjid bisa. Tapi kalau sampai malam pun tidur di masjid, nah ini jelas lagi berantem dengan istri ini. Nah, mungkin begitu. Ya, maka tadi bata yabitu, tempat bermalam. Nah, jadi itulah tempat yang kita tempati. Nah, Allah Subhanahu wa taala tadi menyatakan rumah yang seharusnya minimalnya fungsinya tadi Pak, rumah atau sarang laba-laba hilang, tidak ada fungsinya sama sekali sebagai rumah. Satu, ya itu penghuninya. Diselidiki oleh para ulama, laba-laba itu tingkat perseteruannya sangat tinggi. Di antara binatang-binatang itu, ya, yang tingkat perseteruannya sangat tinggi itu laba-laba ternyata. Sesama penghuni sarang tadi. Yang membuat sarang laba-laba, yang jantan apa yang betina? Nggak tahu kan? Allah benar ini, laukanu ya'lamun. Nah kan gitu. Bu-ibu, yang buat sarang itu jantan apa betina? Tuh kan? Betina, bukan yang jantan. Biasanya kan kalau bangun rumah laki-laki kan? Gitu nggak Pak Pamun? Pernah punya tukang perempuan? Kayaknya belum pernah. Ada ya? Ada. Tapi jarang kan? Loh. Mayoritas. Nah, kalau laba-laba itu perempuan yang buat. Dia buat rumah itu dengan tujuan satu, untuk menggoda pejantan. Oh, ini kan sudah tujuan buat rumahnya aja nggak benar. Jadi dia buat, ini pendidikan ilmiah nih, ya. Dia buat rumah, setelah jadi dia membuat ya gerakan sedemikian rupa agar jantannya itu mau masuk ke rumahnya. Coba bayangkan kalau rumah begitu. Jadi ini jadi rumah bordil, bukan bordir ya. Nah, jadi yang perempuan ini
yang kok perempuan apa tadi? Yang betina buat. Nah, untuk menarik pejantan. Kemudian ini jahatnya si betina tadi. Nanti kalau dia sudah dapat pejantan dan kemudian dia berhasil memerangkap dia dan mengadakan hubungan, setelah puas jantannya dibunuh. Coba bayangkan. Nah, kan kurang ajar. Baru tahu toh? Nah, makanya taklim. Ini. Jadi tadi pejantannya dibunuh. Itulah jahatnya. Nah, apakah rumah yang kayak gitu itu berfungsi sebagai rumah? Ini isinya nih, belum kekuatannya. Kemudian karena ibunya ini jahat, nanti nurun pada anak-anaknya. Anak-anaknya pun begitu. Kalau sudah berebutan makanan, kan itu rumah laba-laba itu memang untuk menjerat makanan. Nah, kemudian begitu ada makanan datang situ, anak-anaknya berebutan untuk memakan makanan tadi. Nanti kalau tidak komanan, ngerti komanan? Ya. Tidak kebagian, oh, dia masih lapar, saudaranya dimakan lagi. Itu apa tadi? Laba-laba. Sampai sebegitunya. Jadi memang wa inna auhanal buyut labautul angkabut. Kemudian kalau rumah tadi digunakan misalnya untuk melindungi diri, sama sekali tidak bisa. Udah membuatnya lama lah, tetapi ternyata tidak ada fungsinya. Ketika panas, laba-labanya tetap apa? Loh, kalau kita punya rumah, coba kalau kita dalamnya kok kepanasan kan nggak ada fungsinya. Ketika datang musim dingin, kedinginan, dia tetap apa? Kedinginan. Ketika datang angin kencang, ya akhirnya terbawa oleh angin. Anak kecil lewat diginikan, selesai. Padahal buatnya lama. Ini kelemahannya. Jadi struktur bangunannya sangat lemah, isinya juga sangat lemah. Maka auhanal buyut semacam itu tadi. Jadi sangat rapuh, baik dari segi struktur bangunannya maupun isinya. Nah, masyarakat Islam pun begini. Sekarang ini kelihatan lemah karena isinya, isi agama Islam itu musliminya hampir seperti apa tadi? Laba-laba. Isinya rugedukan terus menerus. Tidak ada kedamaian. Satu dengan yang lain saling bermusuh-musuhan. Memang para ikhwan semuanya, kedamaian ini satu hal yang sangat utama. Sampai-sampai setan itu digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Ahmad juga. Inna syaiton qad ya'isa ayak budahu al muslimun walakin tahris bainahu. Ada yang mengatakan riwayat Tirmidzi. Setan itu sudah putus asa akan disembah oleh orang-orang yang sholat. Jadi kalau untuk apa nggoda orang sholat, dia apa namanya berhasil. Putus asa dia. Ya itu. Tetapi apa yang dia tadi lakukan? Yaitu yang tidak berhasil adalah tahris bainahu. Oh, yang kebalik. Yang tadi dia tidak berhasil adalah ketika dia memecah belah umat Islam. Ini yang terus dia lakukan. Walakin tahris bainahum. Sehingga orang mungkin dia sholat bisa, sholat rajin, tetapi satu dengan yang lain saling
bermusuh-musuhan. Inilah tahris, realita sekarang. Satu masjid loh, tetapi ternyata isinya bermusuh-musuhan. Tidak hanya di masjid ini Silman, nanti keluar masjid sudah bermusuh-musuhan. Karena memang itulah yang dilakukan oleh setan. Mereka menggoda orang yang sholat itu tidak berhasil. Akhirnya apa? Mereka tidak berhasil. Akhirnya mereka menggoda agar manusia yang sholat tadi bermusuh-musuhan. Ini yang berhasil. Sholat sih sholat, tetapi setelah sholat saling bermusuh-musuhan. Apa yang menyebabkan ini? Tidak ada lain kecuali politik. Maka Islam mesti non politik. Nggak mungkin bisa ditegakkan dengan apa? Politik. Dan rukun kan ini. Tapi kalau sudah bicara politik, kira-kira ribut apa tambah rukun? Nah kelihatan. Tahris tadi. Ribut dan rebutan. Jadi itulah gambaran rumah orang Islam. Alhamdulillah kita sudah berada dalam jamaah yang insya Allah kita akan selesaikan masalah-masalah yang demikian tadi. Mungkin memerlukan waktu, mungkin ya, karena kan Allah maha kuasa. Besok muslimin bersatu, bisa nggak? Bisa. Tapi Allah mungkin belum menghendaki. Untuk apa? Agar kita terus berjuang, berjihad dan seterusnya. Bagaimana di antara masyarakat tidak terjadi tahris, tidak terjadi saling benci, tidak terjadi saling bermusuh-musuhan, tidak terjadi saling fitnah dan seterusnya. Ini para hewan semuanya. Jadi sekali lagi, sarang laba-laba dilihat dari strukturnya lemah. Yang kedua, dilihat dari segi penghuninya juga sangat lemah. Karena tidak ada di sana kerukunan yang ada di dalam rumah tadi. Nah yang ketiga, dari segi tujuan membuatnya. Tadi kita semuanya tahu. Nah, si betina tadi membuat rumah adalah untuk tujuan pertama menggoda lawan jenisnya. Nah, yang ketiga untuk menjerat yang lewat di situ agar yang lain bisa terjerat. Nah, rumah yang begini ini tidak ada artinya sama sekali. Kelemahannya ada di situ, keburukannya ada di situ. Maka jangan sampai kita semuanya itu menjadikan selain Allah sebagai apa? Wali, sebagai pelindung. Buktinya tadi, pada waktu ulang tahun RRC yang ke-70, si Xi Jinping tadi kan mengatakan, begitu dia selesai ngomong, langsung yang terjadi apa? Virus corona. Dia menyatakan tidak ada militer yang bisa mengalahkan Cina. Nah sekarang dengan corona nggak mungkin militer menghadapi, dan dia sendiri kena akhirnya. Yang tadi ngomong tadi, inilah kekuatan yang dari Allah, yang kelihatannya remeh tapi tidak bisa dihadapi. Walaupun tentaranya, militernya kuat, pesawat tempurnya kuat, kemudian juga infrastrukturnya, alat alitusta ya namanya Pak, alitusta ya, wah apa sih, alusista lengkap ngadepi tadi lah, nggak ada artinya sama sekali. Ini peringatan bagi kita semuanya, para hewan semuanya. Maka jangan sampai mengandalkan kekuatan selain Allah. Tidak ada artinya semuanya. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan pada kita, kalau ingin kuat perlindungan kita selain Allah,
Allah tunjukkan. Nah ini, coba buka surah Al-Maidah 55 ya. Sudah ketemu? 55, 56. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanul ladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raqiun. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Nah, kalau ingin kuat, jadikan Allah sebagai pelindung. Satu. Yang kedua siapa? Rasulnya. Nah. Yang ketiga siapa? Orang yang beriman. Ada syaratnya. Orang yang beriman yang mendirikan sholat, kemudian orang yang beriman yang menunaikan zakat, kemudian orang yang beriman yang sholatnya konsisten, wahum rokiun. Kalau sholatnya uncrang-uncrangan, oh nggak mungkin bisa. Nah kalau kita menjadikan yang tiga tadi, kita jadikan sebagai pelindung, kita akan menjadi Hizbullah. Hizbun itu kelompok yang punya kekuatan. Maka kita tahu perang Ahzab, walaupun kelompok kan bahasa Arabnya banyak. Apa misalnya kelompok nih? Taifah. Itu Taifah itu kelompok paling kecil. Firqah, kelompok kan? Apa lagi? Syiah, kelompok kan? Nah, apa lagi? Jamaah, kelompok kan? Nah, tetapi kalau kelompok yang punya kekuatan itu bahasa Arabnya Hizbun, maka di sini Hizbullah. Jadi kalau kita ingin kuat, ya Allah lah kita yang jadikan perlindungan. Orang yang Rasulullah yang kita jadikan sebagai tempat berlindung. Orang yang beriman kita jadikan sebagai lindung. Selain itu lemah para ikhwan semuanya. Bukti tadi. Dan bukan hanya sekarang saja. Betapa dulu kan ini PKI ini merasa paling kuat. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan dia. PKI tahun 65 itu kekuatan sangat dahsyat. Satu-satunya partai komunis yang eksis di negara muslim yaitu PKI. Tidak menyangka dia akan hancur dari bumi Indonesia. Tidak ada. Maka dengan percaya diri dia bunuh jenderal-jenderal. Tapi apa realitanya? Hancur mereka. Soekarno merasa kuat dari semua aspek mendukung kita. Jatuh dia. Pak Harto pun mohon maaf, begitu juga. Semua kekuatan mendukung beliau. Bahkan keluarganya ada yang jadi menteri kan? Tapi akhirnya jatuh di tangan Jawa yang nggak disangka-sangka mahasiswa. Nah ini pelajaran kita semuanya para ikhwan ya. Sekali lagi jangan kita jadikan selain Allah sebagai pelindung, karena itu tadi Allah menggambarkan sangat lemah. Kelemahannya seperti sarang laba-laba. Nah, terus dilanjutkan sendiri ya nanti. Nah, selanjutnya ayat yang ke 42. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Allah tahu siapa di antara kalian dan apa yang kalian jadikan sebagai tempat perlindungan, tempat ibadah, tempat memohon selain Allah. Allah tahu. Nah, jadi ini kembali pada diri kita.
mau kemana kita. Bahwasanya Allah tahu kamu menjadikan selain saya sebagai pelindung. Allah tahu. Mau lari kemana saja Allah tahu. Ini peringatan rangkaian tadi. Biasanya dalam Al-Quran menyebutkan yang dijadikan pelindung selain Allah itu 3 biasanya, dan itu Allah sebutkan dalam satu masa, yaitu digambarkan, nah personnya adalah Fir'aun, kemudian setelah itu Qarun, setelah itu Haman. Ini biasanya manusia menjadikan pelindungnya, yang jadikan ini Fir'aun, gambaran orang yang menjadikan apa ini kalau Fir'aun? Kekuasaan, jabatan sebagai pelindung. Kemudian Qarun apa? Harta. Banyak orang yang menjadikan harta sebagai pelindung. Lah kalau Haman apa? Ilmu. Ini semua tidak ada artinya kalau tidak disandarkan kepada Allah. Nah, oleh karena itu sekali lagi mari kita menyadari. Allah tahu Pak Hadi, kalau Pak Hadi menjadikan sesuatu yang dijadikan pelindung selain Allah, tidak usah diucapkan, Allah tahu. Kalau saya yang mengucapkan mungkin salah. Lah, Pak Hadi menjadikan anaknya sebagai pelindungnya, mungkin ya. Tapi kan salah saya. Kalau Allah tahu mesti, misalnya gitu, atau masih jualannya herbal. Nah, jadikan pelindung nggak tuh? Jangan, bener lah. Nah, kok iya itu? Bener. Andalannya Allah. Loh, itu sebagai perantara wasilat, bener ternyata. Ayatnya pas, tuh. Ya, mohon maaf yang disinggung Pak Hadi terus, yang ini teman akrab ya, yang sana nggak berani, jangan nyinggung, nggak berani. Itu CS ya. Nah, jadi ini ketahuan nih konangan, saya konangan. Nah, Fir'aun itu kurang apanya? Tidak ada orang yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya keplekan. Nah, mati karena apa? Ayo kalau Fir'aun, kalau Namrud nyamuk, Fir'aun apa? Air masuk ke dalam apa? Hidung, mati ya. Lah, ketika mau mati baru sadar. Nah, amantu bi Rabbi Haruna wa Musa. Untung dia tidak mengatakan amantu billah. Amantu billah mungkin masuk surga tuh. Nah, dia ucapkan, saya beriman kepada Robnya Harun dan Musa. Robnya Harun bisa dia kan dulu yang memelihara Nabi Musa. Nah, bahasanya indah sekali. Inilah hebatnya Quran. Ya itu. Jadi waktu mau mati, dia nyadar, dia mengatakan, amantu bi Rabbi Haruna. Enggak ada artinya lagi. Apalagi lebih dramatis. Ceritanya siapa? Qarun. Qarun itu manusia paling kaya. Bahkan menurut penyelidikan, sampai nanti akhir zaman tidak ada orang yang hartanya bisa melebihi apa? Qarun. Loh, wong ada di Kendal itu orang nemukan emas, katanya harta Qarun. Padahal Qarun ada di mana? Di Mesir kan? Nah, itu gambarkan betapa apa namanya besarnya, banyaknya harta Qarun. Allah digambarkan dalam surah Al-Qasas kan dengan sangat indah sekali. Nah, dia fakharaja ala qaumi, dia keluar fi zinati. Bayangkan, digambarkan dari ahli tafsir di situ. Nah, pakaian kudanya saja itu dari sutra. Lah, coba para hewan semuanya. Pakaian kudanya dari sutra. Kendalinya sini juga yang untuk pancatan apa tuh? Yang naik kuda itu kan ada pancatannya. Pelananya dari emas, kurang apa? Itu untuk kudanya. Belum pembantu-pembantunya. Sore-sore pawe dia. Orang yang melihat semuanya kepingin. Aduh, enaknya kalau jadi apa? Qarun. Ibu-ibu keluar bawa anaknya,
Itu kalau ngudang sok gede tadi korun gitu. Begitu. Itu kata cerita kiai saya gitu kan. Tetapi tidak lama kemudian Allah menurunkan azabnya. Bayangkan, orang kok ditelan bumi loh. Kalau tenggelam di laut kayak Fir'aun tadi masih lumayan. Ini lumayan sih keterlaluan ternyata. Ini tenggelam kok dia apa? Bumi nyopi ya. Nggak bisa dibayangkan lah. Ya deh. Itu tenggelam sampai sekarang nggak ketahuan. Hartanya yang begitu dasar. Apalagi Haman juga pun begitu. Akhirnya hancur juga. Haman ini gambaran juga iblis. Iblis itu kan yang membanggakan apa? Ilmu. Ini para hewan semuanya. Boleh kita jadikan itu sebagai sarana, tapi jangan dijadikan andalan, Pak. Nah, yang dijadikan andalan siapa? Allah. Loh. Sesungguhnya innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Wa huwal azizul hakim. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Oleh karena itu sekali lagi para hewan semuanya, ayat ini mengupas tuntas bagaimana kita apabila kita ingin punya kekuatan, jangan mengandalkan yang lain. Bukan berarti yang lain tidak diperlukan, diperlukan. Tapi jangan itu dijadikan sebagai aulia, jadikan sebagai pelindung, sebagai sarana. Bisa. Contoh dan sejarah telah membuktikan itu semuanya. Tentara Romawi, nggak ada yang menyangka kalau akhirnya dia kalah dengan tentara Islam. Tentara Romawi itu sampai disebutkan oleh Allah saking kuatnya kan, ada surah namanya surah Ar-Rum, karena memang kekuatan militernya sangat dahsyat, tidak pernah kalah, boleh dikatakan tidak pernah kalah. Pernah kalah juga dengan orang Persia, dan kalau kekuatan yang lain Masya Allah, tapi akhirnya kalah dengan kekuatan Islam. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membebaskan kota Mekah, kemudian Allah berdoa, ya Allah, kenapa tidak sekalian Persia dan Romawi kau bebaskan untuk kami? Orang Yahudi sinis, bagaimana mungkin kamu membebaskan Romawi? Kalau kamu mengalahkan orang Arab, ya pantas dong, nggak bisa perang. Kata orang Yahudi semacam itu. Kamu mau mengalahkan Romawi, Persia, nggak mungkin. Lah, itu kata Yahudi tadi. Ditanggapi oleh Allah. Allah nurunkan surah Al-Imran ayat 26. Qul Allahu, lalu dibaca. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tidak lama kemudian, nah akhirnya apa? Yang pertama runtuh apa dulu? Persia dulu. Tidak lama kemudian, pada tahun 15 Hijriah, hancur kerajaan Persia yang begitu dahsyat di tangan Umar bin Khattab. Tidak ada yang menyangka. Hanya kalau Romawi memang waktunya lama, itu 700 tahun, bahkan dengan 800 tahun kemudian. Tapi akhirnya hancur juga. Rasul pernah mengatakan, satus tahannal Konstantinia fani'mal jaisu jaisuha wa ni'mal amiru amiruha. Konstantinopel, pusat kerajaan Romawi Timur, akan hancur, dan yang akan menghancurkannya, yang akan membebaskan adalah sebaik-baik pasukan, dan sebaik pimpinannya, komandannya adalah sebaik-baik komandan. Akhirnya betul dengan takdir Allah, Muhammad Al-Fatih dalam umur sekitar 22 tahun umurnya membebaskan Konstantinopel. Inilah kalau kita jadikan Allah sebagai aulia, kita akan kuat.
Mudah-mudahan ini semuanya bisa terus menginspirasi kita dan meyakinkan kita. Jamaah muslimin Hizbullah ini. Nah, selama yang kita jadikan cakran andalan itu Allah mesti akan berkekuatan. Nah, kemudian yang terakhir, watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Itulah contoh-contoh yang kami jadikan untuk manusia, termasuk tadi gambaran kelemahan dari sarang laba-laba. Wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak dapat memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu kita terus mencari ilmu. Rasulullah saja masih diperintahkan oleh Allah untuk mencari dan menambah ilmu. Itu perintah langsung dari Allah di surah apa? Surah Toha ayat 114. Perintah Allah kepada beliau, waqul, kalau dipisah ya, Rabbi zidni ilma. Nah, karena Quran kita baca waqur Rabbi zidni ilma. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi ya Allah, zidni, tambahkan kepada saya ilman, ilmu. Rasul saja masih diperintahkan oleh Allah untuk menambah ilmu. Nah, apalagi kita, Masya Allah. Nah, kalau merasa sudah cukup ilmunya, na'udzubillah min dzalik. Harusnya orang itu memang merasa bodoh. Maka Imam Syafi'i mengatakan, sepanjang orang merasa bodoh, itulah orang yang alim. Tapi ketika orang itu sudah merasa pinter, itulah orang yang bodoh. Sampai-sampai para ulama dalam rangka mendorong orang yang berilmu agar orang itu mencari ilmu, sampai dibuat beberapa syair. Jangan sampai hari berlalu tanpa tambahan ilmu. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Karena memang inilah yang bisa membuat kita menjadi kuat. Kita bisa menang. Kita bisa menghadapi berbagai macam problematika. Hanya memang ilmu yang kita miliki itu akan bisa berfungsi kalau ilmu tadi bermanfaat. Maka dari itu doa Rasul setelah mendapatkan wahyu tadi yang beliau baca, Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Kata yang diulang-ulang, pertama ilmu dan yang kedua manfaat. Dan Allah menggunakan kalimat ilmu ini generatif atau dalam arti nakiroh, tidak makrifat. Artinya apa? Sembarang ilmu, semua ilmu harus kamu cari. Tidak terbatasi dengan ilmu agama, tidak. Memang kan tidak ada dikotomi dalam Islam. Semua ilmu kamu cari, asal ilmu tadi bermanfaat. Nah, ciri ilmu yang bermanfaat itu 3. 1, menjadikan pemiliknya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seperti iblis, ilmunya tambah tapi malah tambah jauh pada Allah. 1. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan pemiliknya lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, ilmu tadi diamalkan baik oleh pemiliknya maupun orang lain setelah diajarkan, kan? Nah, ini namanya ilmu manfaat. Setelah kita tahu, misalnya kita tahu zakat tadi kan gitu, kita laksanakan itu zakat. Nah, apa yang terkandung dalam zakat ini? Ajaran apa kira-kira tadi yang terkandung dalam zakat?
Bukan hanya itu, nyuruh orang kaya. Betul nggak kira-kira? Kalau orang miskin zakat nggak? Enggak kan? Lah ini kadang-kadang orang lupa. Lah Allah nyuruh zakat, itu hakikatnya menyuruh kita menjadi orang yang kaya. Karena kalau tidak kaya, tidak bisa zakat. Jadinya apa? Mustahik terus. Nggak jadi apa? Muzaki. Lah, kan sudah sering saya sampaikan bagaimana para sahabat menanggapi perintah untuk berinfak. Karena memang Allah pun mengatakan, wa yas'alunaka madza yunfikun qulil af. Mereka bertanya kepada engkau apa yang akan mereka infakkan. Jawab al-afwu. Artinya apa? Yang lebih. Nah kan gitu. Orang nggak mungkin zakat kalau hartanya tidak apa? Loh, ini alimun semacam itu. Itu ilmu bermanfaat. Nah ini yang kita harapkan. Karena apa? Memang fungsi harta ini sangat penting. Hampir tidak ada aktivitas ibadah yang tidak memerlukan apa? Ini nggak mungkin ada rekaman kayak gini nih kalau nggak ada yang punya harta. Gitu nggak kira-kira? Loh, tidak ada kursi kayak gini nih. Nah, kalian punya. Nah itu tadi ilmu yang bermanfaat semacam itu. Yang terakhir, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat membantu memecahkan problematika kehidupan manusia. Sekarang ini banyak sekali problem yang sedang dihadapi oleh manusia. Nah, tanggung jawab kita umat Islam ikut andil memecahkan, jangan malah menjadi bagian dari masalah yang tidak juga terpecah-pecah. Nah, ya jadi marilah kita menjadi bagian dari problem solving, jangan menjadi apa tadi? Trouble maker ya itu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi surah Al-Ankabut ini memang sangat dimensional sekali, yang akan menjadikan kita semuanya akan kuat apabila kita menjadikan Allah sebagai apa tadi? Pelindung. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu semua perhatiannya. Ada Nukul Majma'id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.